Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini, kita akan belajar pelaporan SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan pengusaha dan menggunakan tarif umum PPh pada aplikasi Cortex dengan bahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem Cortex. Untuk tujuan keamanan data, Cortex hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. SPT hanya dapat dibuat oleh orang pribadi sebagai pengurus, konsultan, atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk. Sebelum melakukan pelaporan SPT, silakan pastikan role yang dipilih sudah sesuai. Silakan login ke Cortex dengan menginputkan NPWP 16 digit, kata sandi, dan CAPTCHA yang muncul. Kemudian klik tombol login. Untuk mengakses menu SPT, silakan pilih menu Tax Return, kemudian pilih submenu Tax Return. Berikut adalah tampilan menu Tax Return. Untuk membuat SPT, silakan klik tombol Create Tax Return. Untuk membuat SPT tahunan PPh orang pribadi, silakan pilih pilihan sesuai dengan tampilan di layar dan sesuaikan dengan tahun pajak dan status pembetulan SPT yang akan dilaporkan. SPT berhasil dibuat dan akan muncul pada menu Tax Return Not Submitted. Silakan pilih tombol View untuk mengisi SPT. Berikut adalah tampilan SPT yang telah dibuat. Secara otomatis, SPT akan terbentuk formulir induk dan lampiran 1. Pada Cortex, pengisian SPT dimulai dari induk terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada induk SPT. Jika kawan pajak adalah seorang pengusaha, maka silakan pilih Yes pada bagian B, poin 1B1. Jika mekanisme penghitungan PPh menggunakan skema tarif umum PPh pasal 17, maka silakan pilih pilihan pada poin 1B2 dan 1B3 seperti tampilan di layar dan isikan jenis usaha yang dilakukan pada poin 1B4. Selanjutnya, silakan mengisikan detail laporan keuangan pada lampiran SPT. Karena pada simulasi yang dilakukan jenis usaha yang dipilih adalah servis, maka lampiran laporan keuangan yang harus diisi berada pada lampiran 3A2. Silakan klik edit untuk menyesuaikan komponen laba rugi yang ingin diisi. Silakan mengisi komponen laporan laba rugi yang meliputi seluruh variabel pada komponen tersebut, termasuk koreksi fiskal. Jika sudah lengkap dan sesuai, silakan klik tombol Save. Komponen laporan laba rugi yang telah disimpan akan muncul pada bagian A1 dan nilai laba sebelum pajak pada laporan laba rugi akan terprepopulasi ke induk SPT bagian B poin 1B5. Jika laporan laba rugi sudah terisi, maka silakan scroll ke bawah untuk mengisi Statement of Financial Position atau laporan neraca pada bagian A2. Selanjutnya, silakan scroll ke bawah untuk melengkapi keterangan atas laporan keuangan, apakah diaudit atau tidak, dan silakan mengisikan detail akuntan publiknya apabila laporan keuangan tersebut diaudit. Kemudian, kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian C dengan mengisikan PTKP dan komponen pengurang penghasilan lainnya apabila ada. Selanjutnya, silakan melengkapi bagian D dengan memilih No pada poin 10A dan 10D apabila tidak memiliki bukti potong dari pemberi kerja dan tidak terdapat kredit pajak luar negeri. Jumlah PPh terutang yang masih harus dibayar akan muncul di bagian E poin 11C. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian F apabila SPT pembetulan, bagian G apabila status SPT lebih bayar, dan bagian H apabila terdapat angsuran PPh pasal 25.
Selanjutnya, silakan lengkapi bagian I. Apabila memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak, silakan pilih yes pada poin 14B dan mengisikan detailnya pada lampiran 1 bagian B. Kemudian, silakan lengkapi bagian I dengan pilihan penghasilan lainnya, seperti penghasilan final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak apabila ada. Selanjutnya, kita berpindah ke lampiran 1 bagian A untuk mengisi daftar aset atau harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Bagian ini wajib untuk diisi. Silakan klik tombol Add untuk menambahkan harta sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Silakan isikan detail harta tersebut dan klik Save apabila sudah selesai. Berikutnya, kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian J apabila terdapat dokumen yang akan dilampirkan. Apabila memilih menggunakan pembukuan, maka laporan keuangan wajib dilampirkan di poin A. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian K dengan mencentang kalimat pernyataan dan mengisi penanda tangan SPT. Klik tombol Pay and Submit untuk menyampaikan SPT. Apabila terdapat saldo deposit, maka akan muncul pilihan apakah saldo deposit tersebut akan digunakan atau tidak. Apabila status SPT kurang bayar, maka akan muncul pilihan apakah SPT akan dibayar menggunakan saldo deposit atau dengan membuat kode billing. Berikutnya, silakan memilih dan mengisikan penanda tangan elektronik. Kemudian klik tombol Save dan klik tombol Confirm Sign. Selamat, SPT berhasil disampaikan. SPT yang telah disampaikan akan muncul di menu Tax Return Submitted. Kawan pajak dapat mengunduh bukti penerimaan elektronik dan cetakan SPT yang telah disampaikan tersebut. Jika memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1-500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi perpajakan terkini. Pajak kuat, APBN sehat.